Hello everyone, so in this video I want to make a tutorial of how to find central of tendency and measure of variability in Excel using manual and Excel. First thing first, kamu perlu menginput semua data yang kalian punya ke Excel. Contohnya di sini aku punya 75 data totalnya semuanya. Kemudian jika sudah menginput semua datanya, kalian log data di kolom A, kemudian kalian copy dan pindahkan ke kolom B gitu. Kemudian di kolom B kalian sort your data, bisa di sort dari smallest to largest ya. Kemudian jika sudah, kalian blok kembali dan pindahkan ke kolom C. Nah di kolom C ini kalian remove duplicate, jadi cuma satu datanya aja tanpa ada double data gitu. Nah jika sudah kalian remove duplicate, kalian membuat tabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel, 7 kolom maksudnya. Oke, di kolom pertama kalian masukkan nomor biasa aja 1 sampai data yang kalian punya, yang kalian udah remove duplicate tadi. Kemudian di tabel kedua itu score atau X. Ini dari mana dapatnya? Dari data yang ini, yang kolom C gitu. Kalian pindahin aja ke sini. Kemudian untuk mencari frekuensi atau F itu dengan rumusnya ada di sini ya. Sudah kan hasilnya 1 ya. Kemudian kalian drag aja sampai ke ujung kolomnya, ada tombol plus. Kalian drag ke bawah sampai data yang ini 100. Kemudian untuk mencari XF itu rumusnya adalah score kali frekuensi aja. Ya, yang kolom pertama ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa frekuensinya di sum dulu. Jadi dijumlahin dengan cara rumusnya di sini. Kemudian yang XF juga di sum ya. Gampang, tinggal di drag aja dari si sum frekuensi, drag ke pinggir. Itu kalian cari minnya terlebih dahulu. Sum yang XF dibagi sum yang frekuensi yang 75. Hasilnya adalah 74,53. Ini dikecilkan ya teman-teman. Balik ke mencari X min sama dengan score kurangi minnya, hasil minnya. Nah jangan lupa di antara hurufnya itu dikasih dollar sign. Jika sudah menemukan X min yang kolom pertama, kalian drag aja ke bawah. Nah ini jangan lupa dikecilkan juga teman-teman, sampai ada 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk mencari X min kuadrat, sama dengan hasil yang X min yang pertama itu dikuadratkan 2. Jadi kayak lambang kuadrat gitu. Pokoknya di sini ya rumusnya. Terus jika sudah, kalian di drag kembali ke bawah agar otomatis menghitung sendiri gitu. Sama ya, ini juga dikecilkan angkanya jadi 2 angka di belakang koma. Nah, yang terakhir mencari fx min kuadrat. Ini adalah frekuensi kali X min kuadrat yang kemudian drag kembali ke bawah sampai 17, drag, kemudian hasilnya otomatis sendiri. Kemudian dikecilkan kembali hingga 2 angka di belakang koma dan sum juga. Nah sekarang kita akan mencari measure of central tendency using manual and Excel. Pertama kita mencari dengan manual dulu. Ini sudah ya sebenarnya ya tadi di awalnya. Hasilnya 74,53. Kemudian mencari median. Median ini cukup tricky ya.
Ini rumusnya seperti ini terlebih dahulu. Kalian mencari rumus ini terlebih dahulu. Ya. Kemudian kan hasilnya 38 itu. Kalian cari di frekuensi, kalian sum bisa di drag ke bawah dulu. Nanti di pojok kanan itu ada sum, pojok kanan Excelnya ada sum. Kalian cari hingga nilainya 38 itu ada di mana. Nah, dari sini data dari contoh kan sumnya itu ada di frekuensi yang ke-8, skornya di 76. Jadi mediannya adalah 76. Kemudian mencari mode. Cari mode itu gampang ya. Terbesar aja. Data yang sering muncul yang terbesar di sini di mana? Nah, di sini kan ada 10 paling besar, itu ada di 78. Jadi mode-nya adalah 78. Kemudian dengan cara Excel. Cara Excel itu sangat mudah. Rumusnya tinggal sama dengan average, terus klik kolom B. Kolom maksudnya data yang sudah kalian short tadi itu. Di sini kan di kolom B itu. Hasilnya pasti sama dengan, nggak pasti sih, harusnya sama itu. Kalau yang manual sama dengan hasil yang Excel, berarti cara yang manual kalian tadi sudah buat itu sudah benar gitu. Di sini hasilnya 74,53. Ini sudah dikecilkan ya, teman-teman. Hasilnya sama berarti betul. Nah, untuk mencari median di sini rumusnya, dan hasilnya adalah 76, sama dengan hasil akhir tadi kita hitung ya. Terakhir mencari mode. Rumusnya adalah sama dengan mode. Terus data yang di kolom B itu kalian klik aja B-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Hasilnya 78, sudah sama, sudah cocok, berarti betul. Kemudian yang cukup tricky itu mencari measure of variability. Using manual and Excel, kita mencari manualnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita mencari range-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya range ini cukup mudah ya, tinggal sama dengan F18. Di sini F18 kurangi F2. F18 itu yang mana sih? Frekuensi terendah kurangin frekuensi tertinggi. Lalu mencari Q1. Rumusnya adalah di sini rumusnya aku menggunakan yang bagi 4 gitu. Jadi rumusnya sama dengan 75 tambah 1 bagi 4. Hasilnya adalah 19. 19 ini adalah posisi gitu. Posisi di mana Q1-nya. Selanjutnya mencari Q2. Rumusnya ada sama dengan 2 kali 75 tambah 1 bagi 4. Hasilnya adalah 38. Sama kita cari 38 itu ada di mana, sama kayak cara yang pertama tadi. Kemudian mencari Q3, rumusnya tinggal mengganti angka yang pertama aja, tadi 2, sekarang 3. Di sini aku tulisin. Kemudian hasilnya adalah 57. Sama kita cari 57 itu ada di mana. Untuk mencari IQR itu rumusnya tinggal hasil Q3 itu kurangi hasil Q1. Hasilnya adalah 12. Kemudian untuk mencari variance, rumusnya di sini aku tulisin. K20 itu adalah sum dari fx min kuadrat gitu, dibagi yang sum frekuensi. Hasil dari frekuensi kurangi 1. Hasilnya adalah 128,90. Ini setelah dikecilkan ya teman-teman. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Oke, yang terakhir kita akan mencari standard deviation. Itu rumusnya sama dengan SQRT. Kemudian si hasil dari variance tadi itu diklik aja. Kemudian enter. Hasilnya 11,35. Lagi-lagi ini setelah dikecilkan ya. Jadi kita akan membuktikan dengan menggunakan Excel. Dari range di Excel itu adalah sama dengan ini, ke sini. Dan hasilnya itu akan menunjukkan 52. Kalau jika sama itu berarti benar. Q1
Waktu menggunakan Excel itu rumusnya adalah sama dengan ini. Begitu, dan di video juga saya tunjukkan, dan hasilnya adalah 70 sama dengan hasil dari kita manual tadi. Kemudian mencari Q2 menggunakan Excel itu rumusnya sama, tapi akhirnya diganti menjadi 2. Kuartil 2 maksudnya itu. Mencari kuartil 2. Dan hasilnya adalah 76 sama dengan hasil dari manual tadi kita. Mencari Q3 itu sama saja rumusnya, tapi diganti. Terakhirnya menjadi 3, sama kayak si Q2 tadi. Dan mencari IQR itu sama juga. Q3 dikurangi Q1, hasilnya adalah 12, sama. Dan mencari variance menggunakan Excel, rumus Excelnya adalah seperti ini. var S, terus data yang B kita klik. Begitu, menunjukkan hasilnya adalah 128,90 setelah dikecilkan sama dengan cara manual yang kita tadi lakukan. Standard deviation menggunakan Excel itu rumusnya seperti ini, sama dengan STDEV, kemudian data yang B atau data yang sudah di short sama kita tadi. Last, kita mencari poligonnya. Pertama, data skor dan frekuensi itu di blok kedua-duanya hingga yang terakhir sampai 100 dan 1. Kemudian nanti di insert kalian akan menemukan recommended charts. Nah, kalian klik ini, kemudian enter. Nah, itu otomatis menghasilkan poligon dari data yang sudah kita lakukan tadi. Begitu. Ini adalah step terakhir yang kita perlukan di video ini. So that's all the tutorial for to find a measure of central tendency and measure of variability in Excel. So hope you like it. Enjoy. Bye bye.